Kalau antum dikasih nikmat dunia, Qarun juga dikasih nikmat dunia. Antum dikasih jabatan dan kekuasaan, Namrud dan Fir'aun juga seperti itu. Allah kasih. Lihat Nabi Musa miskin. Kalau engkau melihat Allah menumpahkan rizkinya, memberikan rizkinya, nikmatnya kepada seseorang yang berlaku kemaksiatan, dikasih. Yang dia inginkan dia dapat, yang dia sukai dikasih, maka ketahuilah itu istidraj. Akhirnya Allah bukakan segala pintu buat dia, jemaah. Sampai orang ini bereforia, gembira dengan apa yang dia dapat, Allah cabut nyawanya. Ketika itu mereka menjadi orang-orang yang menyesal. Maka ingat, ukuran kebahagiaan bukan harta, ukuran kecintaan Allah bukan harta, tapi iman dan amal soleh. Baik Ustadz, ini pertanyaan yang terakhir. Masya Allah, udah terakhir jam berapa Ustadz? Dua Ustadz. Yang pertama, kenapa kadangkala ada orang yang ibadah biasa bisa aja tapi hartanya Masya Allah lancar jaya, tapi yang rajin ibadah rezekinya segitu-gitu aja Ustadz. Yang kedua, saya ingin menanyakan, apabila pada satu situasi hidup yang serba membingungkan, tidak pasti dan tidak yakin apa yang harus dipilih untuk dijalani ke depan, apa yang harus dilakukan ya Ustadz? Karena ada rasa takut ketika sudah menjalani pilihan ternyata tidak tepat dan menyesal. Terima kasih. Bingung. Nah, iya, kalau kita ngelihat ada orang yang nggak pernah sholat, nggak pernah ke masjid, fulusnya Masya Allah Ustadz, mobilnya bagus, rumahnya mewah, istrinya cantik, Allahu Akbar. Padahal dia nggak pernah beribadah Ustadz. Jamaah, antum jangan baper. Kata Nabi SAW, Innallaha yu'tid dunya man yuhibbu wa man la yuhibbu. Allah berbagi dunia ini pada orang yang Allah cintai dan orang yang tidak Allah cintai. Allah kasih dunia ini. Dunia ini tidak lebih dari satu sayap nyamuk. Kalau antum berpikir, kenapa tuh orang yang nggak sholat dikasih sama Allah Subhanahu Wa Taala? Apa arti dunia ini? Tidak lebih dari bangkai kambing. Walakin la yu'til iman illa man yuhib. Tapi Allah tidak berbagi keimanan kecuali kepada orang yang Allah cintai. Kalau antum dikasih nikmat dunia, Qarun juga dikasih nikmat dunia. Antum dikasih jabatan dan kekuasaan, Namrud dan Fir'aun juga seperti itu. Allah kasih. Lihat Nabi Musa miskin. Itu yang namanya Fir'aun dengan istananya, bahkan dia mendolimin. Jangan takjub dengan mereka. Dan Allah mengatakan, "Fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum." Jangan takjub. Kenapa? Innama yuridullah liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya. Allah tuh mau mengazab mereka dalam kehidupan dunia. Dengan apa? Dengan anak dan hartanya. Jadi azab buat mereka. Maka ketika antum melihat seperti itu, antum ya minta sama Allah SWT. Jangan pelit, jangan hasut, jangan iri dan jangan dengki. Antum perbaiki hubungan antum sama Allah SWT. Dan Allah tidak berbagi keimanan kecuali kepada orang yang Allah cintai. Dan jamaah, Ibnu Mas'ud meriwayatkan sebuah hadis. Innallaha la yahmi abdahu dunya. Allah itu menyelamatkan hambanya dari dunia. Dia itu kepingin dunia. Dia ingin dunia. Tapi Allah selamatkan. Nggak dikasih sama Allah. Seperti sebagian orang di antara kalian, bagaimana ketika keluarganya nggak dikasih makanan yang enak-enak, keluarganya yang sakit nggak dikasih ini, nggak dikasih itu. Seorang ayah kadangkala anaknya batuk nggak dikasih es krim, nggak dikasih permen.
Seperti itu Allah menyelamatkan kalian di dunia. Allah sayang sama kalian. Oleh karena itu di hadis yang lainnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza ra'aitallaha yu'til 'abda 'ala ma'asihi ma yuhib, annahu istidraj." Kalau engkau melihat Allah menumpahkan rizkinya, memberikan rizkinya, nikmatnya kepada seseorang yang berlaku kemaksiatan, dikasih. Yang dia inginkan dia dapat, yang dia sukai dikasih. Maka ketahuilah itu istidraj. Diulur sama Allah. Kemudian Nabi SAW membaca firman Allah, "Falamma nasu ma dzukiru bihi, fatahna alaihim abwaba kulli syai, hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtah fa idza hum mublisun." Tuh, kata Allah, ketika orang-orang itu lupa dengan peringatan-peringatan, kasih peringatan, mau dikasih musibah, tabrakan, sakit, tapi nggak kembali kepada Allah SWT. Akhirnya Allah bukakan segala pintu buat dia, jemaah. Sampai orang ini bereforia, gembira dengan apa yang dia dapat, Allah cabut nyawanya. Ketika itu mereka menjadi orang-orang yang menyesal. Maka ingat, ukuran kebahagiaan bukan harta, ukuran kecintaan Allah bukan harta, tapi iman dan amal soleh. Adapun pertanyaan yang terakhir tadi berkaitan dengan orang yang bingung. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada nabinya, "Wasyawirhum fil amr." Musyawarah. Musyawarah, kalau antum mau memilih satu dari dua hal, musyawarah, tanya sana tanya sini kepada orang-orang yang cinta kepada antum. Setelah itu istikharah, minta pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah antum dapat pilihan, fatawakkal, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Setelah antum berazam, udah serahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau ternyata gagal, ana sudah istikharah Ustaz, ana udah musyawarah, gagal, memang Allah ingin antum gagal ketika itu. Kenapa Ustaz? Supaya antum kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sediakan yang lainnya. Belajar dari anak panah, jamaah. Antum tahu anak panah itu? Anak panah itu ditarik mundur ke belakang untuk melesat ke depan. Kadangkala antum harus mundur beberapa langkah agar antum bisa maju ke depan. Maka dalam kehidupan ini selalu optimis. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jaz. Semangatlah untuk meraih semua yang bermanfaat, antum ambil. Pajak. Dan minta tolong sama Allah. Jangan bersandar kepada diri antum, minta tolong sama Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'jaz, dan jangan jadi orang yang lemah, yang putus asa. Fa in sabaka syai', kalau engkau tertimpa sesuatu. Kadang-kadang sebagian wanita subhanallah udah istikharah ya menikah, ternyata dia harus bercerai. Kalau engkau tertimpa sesuatu, jangan cari kambing hitam. Jangan mengatakan andai kata, la, katakan qadarullah wa ma syaa fa'al. Itu takdir Allah dan Allah berbuat sekehendaknya. Karena kata andai kata itu akan membuka peluang buat setan, pintu setan untuk menyesatkan kita, maka hendaklah kita menyerahkan semuanya kepada Allah Jalla Jalaluh. Jamaah, mungkin itu yang bisa ana sampaikan. Semoga bermanfaat buat kita semua. Hendaklah semua yang ingin nikmat di dunia, bahagia di akhirat, terus belajar menuntut ilmu, cari jalan-jalan yang bisa mengantarkan antum kepada kebahagiaan dunia dan di akhirat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.